Hai, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini tuh saya mau cerita semingguan penggunaan iPhone 14 Pro ini. Jadi nanti saya bakal cerita hal-hal apa aja yang baru di iPhone 14 Pro, terus apa yang saya sukai dan juga apa yang saya nggak sukai dari HP ini. Oh ya, untuk iPhone 14 Pro ini saya dapetin atau saya titip dari belanjabos.com. Jadi kalau kalian yang mungkin udah nggak sabar pengen punya iPhone 14 Pro, nggak mau nunggu yang versi iBox, kalian bisa titip sama belanjabos.com, atau kalau kalian juga mau belanja barang-barang dari luar negeri juga bisa lewat belanjabos.com. Kalian bisa dapetin voucher 100.000 dengan cara menggunakan voucher yang ada dalam video ini, dan untuk link pembelian dari belanjabos.com udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. So, yaudah langsung aja kita bahas mengenai iPhone 14 Pro ini. Let's go. Oke, fitur pertama yang saya sukai dari iPhone 14 Pro ini ada di fitur Always On Display-nya. Yes, kalian nggak salah dengar kok, fitur Always On Display. Mungkin banyak yang berpikir ya fitur ini tuh udah basi lah, udah ketinggalan zaman lah, tapi kok malah baru ada di iPhone 14 Pro ini. Tapi menurut saya fitur Always On Display yang ada di iPhone 14 Pro ini itu tuh udah tepat gitu ya. Di saat semua teknologi hardware-nya tuh udah mendukung. Dimana sekarang iPhone 14 Pro itu menggunakan layar dengan teknologi LTPO. Jadi dia tuh sebenarnya adalah layar OLED tapi dengan teknologi yang lebih tinggi. Dimana layarnya ini bisa standby atau diem dengan refresh rate 1 Hz aja. Sementara kalau di OLED lain kayak di LTPS misalnya itu belum bisa sampai di 1 Hz seperti ini. Dan sekaligus dengan layar RTPO seperti ini, dia memungkinkan untuk fitur Always On Display-nya tuh aktif di kondisi layar yang sedikit diredupkan aja, jadi tanpa takut terjadi shadow. Karena harusnya secara teknologi layar RTPO ini tuh jauh lebih aman ya dari yang namanya shadow atau burn-in. Tapi ya ini kan klaim dari sebuah teknologi untuk bisa menjawab gitu, apakah benar akan ada burn-in atau shadow gitu. Ini cuma waktu yang bisa menjawabnya. Nah, untuk fitur Always On Display-nya ini sebenarnya udah pernah saya bahas di TikTok atau di Instagram gitu ya. Itu ada yang komen kalau dia bilang tuh bahwa dengan model Always On Display seperti ini itu bakal mudah terdistraksi. Dan menurut saya sih nggak ada hubungannya ya, karena meskipun dia layarnya itu nyala yang cukup ya beda ya dibandingkan dengan Always On Display yang ada di Android, sebenarnya nggak ngaruh amat, nggak ada bedanya lah masalah distraksi atau enggak. Nah, kenapa saya bilang nggak ada hubungannya? Jadi kalau Always On Display di Android kan ya posisinya kan hitam semua. Terus kalau misalnya ada notifikasi dia bakal nongol sebentar dan habis itu ya hilang ya, dan menyisakan logo si notifikasinya aja atau logo aplikasinya aja. Dan ya Always On Display di iPhone 14 Pro sebenarnya juga sama-sama aja. Notifikasi tuh nggak bakal muncul secara konstan terus-terusan, dan nanti dia akan hilang sendirinya dan menyisakan logo aja. Nah, untungnya fitur Always On Display-nya ini memang hadir dengan layar yang udah LTPO ini. Jadi secara penggunaan baterai itu lebih hemat lah ya. Jadi waktu saya tinggal tidur jam setengah 12 malam gitu ya, kondisi baterai itu full baru dicabut charger. Terus itu hanya berkurang sekitar 3% saat saya cek di besoknya jam 7 pagi. Jadi menurut saya untuk penggunaan seperti ini tuh hitungannya hemat banget. Next, yang berikutnya yang saya sukai dari iPhone 14 Pro ini ada di masalah warna ya. Hadirnya warna di purple seperti yang saya punya ini jadi warna yang paling menarik perhatian saya. Dari awal ini tuh udah memang menarik perhatian banget. Dari total 4 pilihan warna yang ada di iPhone 14 Pro, dimana iPhone tuh menghilangkan warna Sierra Blue yang di 13 Pro series. Jadi warna di purple yang di 14 Pro ini ya menurut saya jadi cukup seksi gitu ya. Jadi cukup elegan dengan tampilan seperti ini. Nah, next yang ketiga itu yang saya suka ada di bagian kameranya. Mungkin bagi sebagian orang interestnya tuh lebih ke arah kehadiran 48 megapikselnya. Yang sayangnya ini tuh harus diaktifin bersamaan dengan mode RAW yang berdampak terhadap size dari fotonya tuh yang membengkak sampai 15 kali lipat lebih besar. Dan itu menurut saya jadi ya nggak begitu kepake buat saya. Dan ya terbukti selama sekitar semingguan ini pakai iPhone 14 Pro itu jarang banget saya pakai mode RAW-nya. Tapi buat kalian yang ngerti fotografi, saya yakin mode RAW ini akan kepake banget. Tapi overall secara kualitas dari foto iPhone 14 Pro ini bisa dibilang udah cukup meningkat ya. Yang paling saya suka sih dimana sekarang skin tone itu bisa ditampilkan dengan lebih akurat ketimbang generasi-generasi sebelumnya yang hasil fotonya tuh lebih sedikit pucet gitu. Selain itu untuk tingkat bokeh juga lebih bagus ya dibandingkan dengan iPhone seri sebelumnya, jadi bokehnya tuh lebih natural. Nah, itu tadi dari sisi kamera. Sekarang poin berikutnya yang saya suka di poin keempat adalah dari sisi speaker yang berasa di iPhone 14 Pro ini terdengar lebih kencang. Jadi lebih ada improve dibandingkan dengan seri sebelumnya.
Untuk keluaran suara yang sama, di iPhone 12 Pro itu perlu di-set ke speaker atau ke volume di 75%. Sementara di iPhone 14 Pro ini cukup di 50% aja. Terus dari segi kualitas clarity-nya ini juga terdengar lebih clear. Yes, itu dia tadi 4 poin yang saya suka yang ada di iPhone 14 Pro ini. Berikut ada 2 poin dari iPhone 14 Pro ini yang menjadi catatan saya, dan ini mungkin menjadi hal yang nggak mengenakan, pengalaman yang tidak mengenakan ketika menggunakan iPhone 14 Pro. Jadi yang pertama itu datang dari isu masalah suhu saat pengecasan. Si iPhone 14 Pro ini memang udah support fast charging 20 watt. Cuman untuk sekelas fast charging 20 watt, suhu di bodi iPhone 14 Pro ini berasa panas banget. Ini tuh kayak nggak normal menurut saya. Cuman di sini saya tuh nggak punya termometer ya buat nunjukin berapa sih suhunya pas dipakai saat ngecas gitu. Cuman ini berasanya nggak wajar aja dan nggak nyaman ketika dipakai pas lagi dicas gitu. Jadi kalau mau dicas ya ditaruh aja. Apalagi kecepatan chargernya yang sebenarnya cuma 20 watt. Jadi jauh berasa lebih panas ya dibandingkan dengan iPhone 12 Pro yang sama-sama pengecasannya di 20 watt juga. Nah, untuk masalah ini saya juga belum bisa confirm ya, apakah emang semuanya seperti ini atau hanya di unit saya aja. Karena dari beberapa review dari iPhone 14 Pro yang udah saya tonton, itu tuh jarang banget yang mention masalah ini. Dan ya, mudah-mudahan sih ini tidak jadi masalah di seluruh unit iPhone 14 Pro. Dan kemudian untuk penggunaan daya tahan baterainya, si iPhone 14 Pro ini menurut saya sih ya nothing special ya, standar-standar aja. Untuk penggunaan sebagai HP kedua atau HP secondary, ini tuh bisa bertahan sekitar 1,5 harian. Jadi kalau misalnya ini dipakai HP utama gitu ya, sebagai handphone yang intens penggunaannya, saya yakin ya 1 hari itu mungkin agak kurang. Terus poin kedua yang saya kurang suka ada di kualitas perekaman video dari aplikasi pihak ketiga yang berasa nggak stabil. Tapi ini bukan kasus kamera bergetar yang terjadi kemarin-kemarin ya, karena ini tuh udah di fix di update iOS 16.0.1 kemarin. Masalah yang saya hadapi itu ada di hasil perekaman video ketika menggunakan kamera bawaan dari Instastory yang hasilnya tuh nggak stabil layaknya rekaman iPhone pada umumnya. Hasil uploadan Instastory itu baru benar-benar stabil ya ketika saya tuh rekam dulu videonya di kamera utama atau kamera bawaan iPhone, baru diupload ke Instagram Story. Dan jatuhnya kalau kayak gini tuh ya udah kayak kebanyakan Android aja juga bisa. Dan iya, itu tadi dia 2 poin yang saya rasakan pengalaman yang kurang menyenangkan, pengalaman yang kurang nyaman ketika menggunakan iPhone 14 Pro ini selama 1 mingguan. Dan berikutnya ada beberapa poin yang baru yang ada di iPhone 14 Pro ini. Dan yang pertama, apalagi kalau bukan masalah Dynamic Island-nya. Ini tuh paling banyak diomongin di sana-sini. Dan menurut saya ini tuh bakal jadi trendsetter di ya setahun atau 2 tahun ke depan lah. Desain-desain handphone Android tuh saya yakin bakal ikut seperti ini. Tapi sejauh ini saya belum bisa bicara banyak ya dengan penggunaan fitur Dynamic Island ini, karena sebenarnya fiturnya ini masih terbatas pada aplikasi bawaan iPhone aja. Jadi saya cukup jarang gitu menggunakan si Dynamic Island-nya. Tapi saya cukup mengapresiasi pemikiran unik yang out of the box dari Apple dalam pembuatan fitur Dynamic Island ini. Terus yang kedua ada dari chipset yang dipakai di iPhone 14 Pro, pakai Apple Bionic A16 yang kalau ngomongin performa sih ini tuh udah lah ya, nggak usah diomongin lagi. Pokoknya chipsetnya tuh kenceng, penggunaan harian gesit, dan nggak panas sama sekali. Dan berikutnya fitur yang juga baru di iPhone 14 Pro itu ada namanya fitur crash detection dan juga telepon lewat satelit. Cuman ya fitur ini tuh nggak kepake di Indonesia, dan untuk fitur crash detection saya juga nggak berani untuk nyobain. Amit-amit lah, jangan sampai fitur itu tuh kepake di iPhone 14 Pro. Dan ya itu dia tadi review saya dari penggunaan iPhone 14 Pro selama semingguan ini. Kesimpulannya, apakah iPhone 14 Pro ini layak buat dibeli? Kalau prediksi saya, jadi kan kalau kita lihat harga di Singapura sana harusnya nggak akan jauh beda dengan harga di Indonesia. Kisaran iPhone 14 Pro ini di 18 jutaan. Menurut saya, iPhone 14 Pro ini layak dibeli buat kalian yang mungkin saat ini tuh sedang pakai iPhone 11 series ke bawah. Atau mungkin kalian pengguna Android yang ingin pertama kali nyobain iPhone dan punya budget sekitar 18 jutaan. Menurut saya sih iPhone 14 Pro ini bisa kalian pertimbangkan. Tapi buat kalian yang mungkin saat ini udah pakai iPhone 13, iPhone 13 Pro, atau iPhone 12 Pro, sebenarnya ya tahan dulu aja, nggak usah terlalu buru-buru untuk beli si iPhone 14 Pro ini. Karena sebenarnya peningkatan fiturnya tuh nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan seri 12 dan juga seri 13.
Ya, gini dulu ya untuk video review saya dari iPhone 14 Pro ini. Sekali lagi kalau kalian tertarik untuk beli iPhone 14 Pro ini sekarang, link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.